Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya ya bro, Anes Prabu dalam program acara Soan persembahan dari Asmaralaya TV bekerja sama dengan anesprabu.com. Juga malam hari ini kita bekerja sama dengan Janagel Mama Ajeng. Ini endorse jadi Pak Produs ya. Oke, teman-teman semua jangan lupa sebelum kita melanjutkan program acara kita, jangan lupa ya di subscribe dulu, kemudian di like, terus di komen, kemudian di share. Teman-teman juga boleh usul siapa yang akan kita soani di episode-episode berikutnya. Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Oke, oke teman-teman semua. Jangan lupa kita juga membuka iklan ya Pak ya. Membuka iklan, membuka endorse. Nanti kita pasang di background belakang sini ya. Atau dipasangi topi dengan merek branding Anda juga boleh. Bebas pokoknya. Karena kita sampai hari ini tidak ada donaturnya ya. Kita belum ada donaturnya dan tidak mendapatkan dana saudara-saudara. Oke, teman-teman semua, sowan kali ini juga luar biasa banget karena kita akan sowan kepada salah satu wakil rakyat kita khususnya di kota Yogyakarta, salah satu anggota legislatif DPRD kota ya, DPRD Komisi B. Beliau adalah Bapak Antoro. Tepuk tangan. Wow. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Yang paling penting itu adalah sehat apa ya? COVID-19 ini ya ampun begitu menggetarkan dunia. Antara, pokoknya malam hari ini kita akan banyak berdiskusi. Kesempatan kali ini kita akan banyak berdiskusi soal gimana sih sebenarnya kota ini sampai hari ini perkembangan, terutama di bidangnya Pak Antoro ya. Di Komisi B itu adalah komisi yang perekonomian ya Mas ya. Perekonomian, terus kebudayaan, pariwisata. Nah, kita lebih fokus ke bidang-bidang seni budaya dan pariwisata sepertinya Pak Antoro. Nah ini kita mulai dengan kabarnya dulu lah. Piye toh kabar kota Jakarta sampai hari ini sebelum Covid, terus ini ada Covid, juga tantangan pasca Covid terkait dengan perkembangan seni dan budaya. Yang paling utama tentu pariwisata karena kita tahu ya destinasi Jogja ini mesti yang dituju itu adalah Malioboro, Tugu, Keraton, wisata-wisata di pusat kota itu pasti menjadi tujuan utama. Monggo. Ini kebetulan saya diamanai sebagai ketua Komisi B yang hari ini concern kami terkait dengan perekonomian di kota Jogja. Yeah. Lebih detailnya adalah terkait dengan pendapatan asli daerah. Oke. Benar yang dikatakan tadi terkait dengan di Komisi B ini kita sama-sama cermati dan kita kemarin dalam ketugasan kami pariwisata menjadi leading sektor. PAD terbesar ini dari dunia pariwisata. Oke. Jadi Jogja ini selain menjadi kota budaya, kota pendidikan, yang paling utama adalah menjadi kota pariwisata dan hari ini kita menjadi 3 besar. Bahkan kemarin menjadi 2 besar. Indonesia. Ya? Jadi tujuannya itu ada 3, Bali, Jogja, kemudian Batam. Nah tentu saja kita akan kemarin beberapa kita dengan rapat-rapat kerja dengan beberapa teman-teman OPD, ini pariwisata menjadi leading sektornya. Biasanya sampai berapa itu pemasukan setiap tahun biasanya? Kalau untuk PAD-nya hotel ini ada kurang lebih sekitar 86-an hotel. Hotel berbintang, saya katakan hotel berbintang hari ini PAD terbesar ini di angka 600 miliar. Oke, luar biasa. Itu pajak hotel, restoran yang menyertainya, kemudian hiburan malam atau pajak hiburan, sehingga PAD dari pajak-pajak yang lainnya, reklam yang lainnya tidak begitu signifikan, tetapi hari ini kita memang hidup dari dunia pariwisata. Yes. Ketika hari ini pariwisata menjadi penting, ini menjadi tolak ukur kami, apalagi di masa pandemik seperti ini. Kami menganggap pariwisata akan menjadi bagian terdepan untuk proses recovery. Kita harus menyusun hari ini terkait dengan standar SOP ataupun apapun itu, pariwisata di Jogja ini harus segera bergerak. Ya. Tetapi kita juga harus mematuhi hari ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di kota Jogja terkait dengan tanggap darurat dan lainnya. Tentu saja ini harus ada penekanan lebih lanjut.
Saya sampaikan juga, hari ini PAD sebelum pandemik ini perharinya ini 2 miliar. Hari ini di pandemik COVID ini terhitung dimulai di bulan Maret, April, Mei, ini hanya sekitar 75 juta. Sangat besar. Dan ini memang warning buat PAD Kota Jogja. Ya, mau tidak mau tetap sektor pariwisata yang paling besar, terus akhirnya tiarapnya juga paling gede juga. Iya. Repot ya Pak ya ternyata. Sangat mengkhawatirkan, tapi kami yakin hari ini pandemik ini menjadi sorotan utama untuk kita hari ini di Komisi B ini semacam harus memberi mimpi kepada teman-teman pelaku pariwisata yang bergerak di pariwisata, teman-teman hotel, teman-teman pelaku restoran ataupun makanan, kemudian teman-teman pelaku hiburan terkait dengan konten pariwisata, teman-teman guide, teman-teman tour travel, ini harus kita bangkitkan semangatnya. Paling tidak di masa pandemi ketika kita hari ini tidak bisa menerima tamu atau wisatawan, apa yang harus kita kerjakan ini hari ini kita perdayakan mereka untuk membuat salah satunya persiapan-persiapan. Ibaratnya hari ini kemarin kita melakukan dengan Dinas Pariwisata terkait dengan beberapa hal adalah satu, kita melakukan sosialisasi. Ke depan ini tantangan lebih berat ketika standar COVID ini diberlakukan. Bagaimana hotel melakukan SOP yang standar dengan COVID dan tidak membahayakan. Kemudian yang kedua, bagaimana restoran, bagaimana tempat-tempat warung siap saji, kemudian bagaimana destinasi wisata ini juga penting agar kepercayaan atas wisatawan untuk kembali ke Jogja ini menjadi penting. Nah ini setelah nanti ada sosialisasi, kemudian ada simulasi, harapan kami ada evaluasi. Setelah itu baru nanti akan kita terjemahkan dalam SOP yang diberlakukan di masing-masing destinasi itu. Kira-kira ya SOP-nya seperti penyediaan tempat cuci dan lain-lain gitu ya Pak? Iya, standar wastafel cuci tangan, hand sanitizer, masker, kemudian yang lainnya adalah hari ini kan bersentuhan ini menjadi semacam barang tidak dibakukan. Hari ini kita mengurangi ya. Sehingga beberapa hal yang hari ini diberlakukan beberapa destinasi ini menjadi penting untuk segera diprotapkan. Oke. Ya. Boleh tahu nggak Pak Antara kabar kira-kira pariwisata kita itu mulai beroperasi lagi atau belum, atau fleksibel sesuai dengan kebijakan di provinsi atau bagaimana sih? Medio bulan-bulan Mei Juni ini sebenarnya tidak ada larangan untuk membuka. Teman-teman pelaku usaha, hotel, restoran ini sebenarnya bisa membuka, tetapi dengan standar protap COVID yang sudah dilakukan. Hanya hari ini terkait dengan destinasi kita masih menutup. Wisata ya. Wisatawan. Jadi destinasi ini seperti Taman Pintar yang dikelola pemerintah kota, kemudian kebun binatang, kemudian ada SD Square dan lainnya. Tetapi untuk destinasi yang dikelola oleh kampung wisata ini yang hari ini ada 17 kampung wisata di Kota Jogja yang menjadi outputnya desa Dinas Pariwisata adalah terbentuknya kampung wisata yang hari ini menjadi wisata berbasis sosial masyarakat. Hari ini ketika di Jogja kayaknya tidak sah ketika orang di Malioboro dan Tugu. Tetapi hari ini Jogja ini adalah menjadi salah satu kota yang edukatif dan hari ini menjadi semacam ada daya tarik terkait dengan kehidupan yang ini akhirnya divisualkan untuk menjadi kampung wisata. Iya. Seperti itu. Ya meskipun secara ekspos memang ya sudah terlanjur bahwa brandingnya selalu Malioboro, selalu titik nol dan beberapa tempat. Mungkin kalau di kota destinasi wisata lebih banyak sekali, ada 17 kampung wisata tadi Pak ya. Ya banyak teman-teman semua. Jadi ada destinasi wisata misalnya seperti kesejarahan, ada Keraton Yogyakarta, ada lagi Taman Sari, di Kota Gede juga tidak kalah banyaknya. Bahkan destinasi-destinasi yang sifatnya oleh-oleh atau kuliner itu menjamur di Yogyakarta.